Kita akan membahas film yang berjudul Rush Hour 1 dirilis pada tahun 1998. Misi menyelamatkan seorang putri yang diculik. Lee dan Carter, dua detektif dari Hong Kong dan Los Angeles, harus mengesampingkan perbedaan budaya dan juga ego mereka demi menyelamatkan putri dari seorang diplomat Cina yang tengah diculik. Langsung saja memasuki alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat, yang sedang melakukan kegiatan ilegal, yang menyelundupkan artefak langka dari Hong Kong, dipimpin seorang yang bernama Jung Tao, akan tetapi seorang Jung Tao masih dirahasiakan dan ia juga memiliki tangan kananan yang selalu melakukan kegiatannya bernama Sang. Nah, ternyata kegiatannya sudah diketahui oleh detektif Hong Kong bernama Lee. Dengan sendirinya Lee bisa berhasil menggagalkan misi penyelundupan artefak langka itu. Namun sayang sekali Lee gagal menangkap Sang untuk mengungkap bos besarnya Jung Tao. Perkelahian pun terjadi. Singkat kata dan cerita memperlihatkan seorang diplomat yang akan melepas kepergian Cina yang bernama Han, di mana ia akan ditugaskan ke Los Angeles ditempatkan posisi barunya. Acara itu sendiri dipimpin seorang bernama Thomas yang merupakan seorang diplomat asal Inggris, yang bertugas di Hong Kong. Di tengah acara tersebut datanglah Lee untuk mengucapkan selamat dan mengabari bahwa ia berhasil menggagalkan penggelapan Jung Tao. Singkat cerita saat Lee ingin pulang ia dihadang seorang bocah bernama Soyung. Anak bocah ini adalah konsul Han dan murid belandiri Lee. Ia sangat sedih karena akan berpisah dengan Lee guru kesayangannya. Namun akan tetap berpisah. Lee selalu support dan motivasi semoga betah dan beradaptasi di Amerika sana. Singkat kata dan cerita 2 bulan sudah berlalu beralih cerita ke Los Angeles. Kita akan diperlihatkan detektif Amerika James Carter yang sedang menyamar seorang biasa untuk membeli bom yang bernama Clive. Sebenarnya Carter ingin menangkap Clive dengan mulus namun aksinya itu harus terhalang dengan datangnya polisi yang mengganggu aksinya tersebut. Alhasil Clive seorang buronan ia menembak seorang polisi itu, dan kabur dari sana. Akan tetapi dengan kepintaran menembak Carter berhasil melumpuhkan Clive dan menangkapnya. I forgot to tell you, I'm LAPD. Clive, guess what? You under arrest. Singkat cerita berpindah dengan kediaman Han melakukan aktivitasnya. Sang putri akan menuju ke sekolah dengan dikawal 2 orang. I am gonna pick you up. Have a nice day. Will you be home after school? Bye. Bye, Young. I love you. Baby, I'm so into you. Bye. Saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil Ian dihentikan polisi, yang ternyata itu adalah Tang yang berniat menculik Soyung. Singkat cerita kembali ke konsul Han, ia didatangi oleh FBI yang bernama Whitney dan Wenra. Kedua mengabari bahwa putrinya telah diculik. Mereka berdua ingin menangani kasus ini hingga tuntas agar konsul Han tetap tenang, dan percaya kepada mereka berdua. Namun mengapa konsul Han lebih percaya kepada teman dekatnya sendiri yaitu detektif Lee, yang juga sudah diterbangkan dari Hong Kong menuju Amerika. Di sisi lain Carter yang berada di kantor sedang dimarahi partnernya yang bernama Johnson. Karena ia kecewa tidak diajak menjalankan misi semalam, dengan sombongnya Carter menjawab bahwa ia tidak butuh teman menjalankan misi itu, kalau ia sudah menyelesaikan misi dengan seorang diri saja. Singkat cerita di kediaman konsul Han, kedua FBI tersebut tidak setuju dengan keputusan konsul Han, dan akan berusaha menghalangi Lee agar tidak sampai di kediamannya, karena ia tidak ingin orang luar mencampuri urusan ini. Dan terpintaslah di agen ini untuk menyuruh agen LAPD menjalankan tugas ini. Orang itu adalah detektif Carter. Di sini ia diberi misi untuk menyelamatkan seorang putri anak diplomat yang sedang diculik. Tanpa berpikir panjang Carter langsung setuju tanpa tahu ia dibohongi komandannya sendiri. Setelah ketemu Ras ia tidak mau mengulur waktu akan tetapi menyangkut nama baiknya sebagai detektif ia akhirnya menyetujui. Awal ketemu Lee detektif Carter dibuat kesal karena Lee tidak berbicara sepatah kata pun. First I get a boost, I cannot believe, don't even speak American. I mean, that Mr. Rice-A-Roni. Karena Carter ditugaskan untuk menghalangi Lee ketemu konsul Han, ia pun mengajak Lee untuk berjalan-jalan ke kota Los Angeles. Just like home, ain't it? Look, just like home. Ain't it?
but I want to show you something first. John Wayne, you know John Wayne? John Wayne. I ain't never been to China, but I bet you probably look like this, don't it? Namun Lee seorang yang cerdas, ia berusaha kabur dari Carter tapi takdir harus berkata lain. Pada akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Didn't I tell you? Take a picture. It's okay. Wait a minute. Saat Carter ingin membeli makanan di supermarket, Lee yang muak dengan semua ini. Ingin berusaha kabur darinya, namun ternyata tangan Lee diborgol oleh Carter di setir mobilnya. Jenius juga ide Carter. Lee yang lebih pandai 1000 cara untuk bisa kabur dari situ. Singkat cerita, Lee pun sampai di konsul Han dan bersitegang dengan penjaga Han untuk masuk. Akhirnya pertengkaran terjadi. You don't understand. I was invited. Whose daughter? He asked about the daughter. Don't move. They went. Singkat kata dan cerita, Carter bersedia ingin bekerja sama dengan Lee. Dengan semangat ia pun menelpon komandannya. Namun tak disangka sudah ditelepon dulu oleh Sang untuk meminta uang tebusan $50 juta malam ini juga. Jika ingin melihat Putri Konsul Han tetap hidup, singkat cerita para FBI berhasil melacak keberadaan telepon berasal, dan menuju TKP. Cover the building floor by floor all the way to the top. Move. 4th and Main, set up a perimeter. Saat akan digeledah tempat itu, Lee mempunyai firasat buruk dengan gedung itu. Penjahat kelas kakap tidak akan bodoh di tempat itu, dan kemudian tidak didengarkan omongan Lee oleh FBI itu. Terjadilah. Damn it. Saat kegaduhan itu terjadi, Lee melihat Sang berlari dari kejauhannya dan memutuskan mengejarnya. Akhirnya pun Sang pun lolos. Singkat kata dan cerita, mereka berdua Johnson yang sedang berlatih menjinakkan bom. Namun ia gagal karena konsentrasinya terganggu oleh Carter. Carter menanyakan alat itu dan Johnson pun menjawab itu adalah remote alat pengendali C4, yang mengingatkan Carter pada seseorang yang pernah ia tangkap, yaitu Clive. Awalnya ia tidak mau memberikan jawaban, tapi akhirnya setelah Lee memperlihatkan seorang putri diculik, akhirnya Clive baru memberikan jawabannya, jika Juntaulah yang memberikannya kemarin. Singkat cerita, mereka langsung menuju lokasi tersebut. Setelah lama menunggu anak buahnya Juntau, mereka melakukan hal yang konyol. Y'all. Y'all. It ain't you all, it's y'all. What it is a good for. Berpindah ke scene, para FBI dan konsul Han sudah menyiapkan uang dan menuju TKP. Now when you make the drop. Ketika enak-enak makan, Carter melihat Sang sedang masuk ke gedung dan Lee menyuruh masuk ke gedung, tapi Carter menyuruh tunggu di depan saja karena Sang sudah tahu dengan muka Lee. Saat masuk ke dalam, Carter langsung menanyakan sosok Juntau dan pelayan pun curiga langsung memberi tahu ke Juntau. Dan kita diperlihatkan bahwa sosok Juntau adalah Thomas. Memang ngeselin ya, Thomas pun menyuruh untuk meracuni Lee. Dengan cepat Lee menyadari melihat kalung pelayan itu adalah milik Soyoung yang Lee berikan. Sementara Carter masuk ke ruangan itu, ia tak sengaja melihat wajah Thomas di layar CCTV. Nantinya akan menjadi petunjuk mereka, karena sudah terjebak di gedung itu, mau tak mau perkelahian terjadi. This way. We'll knock that yellow. Alright, if you gonna kill me, put the gun down and fight me like a man. Atas kejadian tersebut, mereka berdua dibawa FBI dan Carter disalahkan atas kekacauan itu, dan diberhentikan dari misi tersebut. Sementara Lee terpaksa dipulangkan ke Hong Kong, namun detektif Carter menjemput Lee saat ada di bandara dan mengungkapkan sosok Juntau yang sebenarnya. Lee, what about the little girl? What about... Carter juga menelpon Johnson kemana akan menyerahkan uang, tepatnya uang tersebut akan diserahkan di pameran yang akan diadakan nanti malam. I'm gonna hang up. Hey, wait a minute. Saat berada di pameran, ternyata Thomas sudah berada di samping konsul Han, dan berpura-pura ingin membantunya. Acara pameran pun dibuka oleh konsul Han yang tidak tahan dengan rasa sedih yang ia alami saat ini. Thomas pun maju untuk menggantikannya. Di sini Carter pun menyadarinya bahwa ia salah satu dari mereka dan langsung merusak pidatonya tersebut. Saat tak sengaja terjadi kekacauan, Lee tak sengaja melihat Thomas mengambil remote dari Sang, yang membuat identitas Thomas menjadi terbongkar. Saat terjadi ketegangan, Carter tak sengaja melihat mobil Thomas langsung menuju ke sana.
Dan saat mata tertuju ke Carter, Lee langsung ingin melepaskan bom yang berada di tubuh Soyoung dengan bantuan Johnson. Thomas setelah mengetahui uang itu berada, ia langsung ingin mengambilnya dan kabur menggunakan helikopter. Lee mengetahui mengejarnya dan sementara Carter mengajak duel 1 lawan 1. Hey, you all alone. I kill him. Yeah. Wipe yourself off, man. You dead. Sesi terakhir Konsul Han sangat berterima kasih kepada Lee dan Carter dan memberikan liburan gratis ke Hong Kong. Film pun selesai. Some peanuts. Shishini.